Shalom, puji nama Tuhan buat para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap bersemangat bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan berikan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena Dia baik dan teramat baik bagi kita. Mari kita boleh bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh berikan pujian ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada, boleh sebagaimana kami ada Tuhan. Itu benar-benar atas kasih-Mu Bapa. Tuntunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk selalu berada dekat dengan-Mu Bapa. Itu semua atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih Bapa. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu. Yang Tuhan mau ajarkan bagi kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita hendak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, aku hendak. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Segera
kerajaan surga. Roh Kudus mulai yang memagari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kaulah yang menjaga semua ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang telah menguduskan hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Begitu MC, para pemain musik, hambamu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan difirmankan benar-benar terpatri dalam roh, hati dan pikiran kami Bapa. Hamba-Mu yang membawakan doa persembahan dan juga kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menjadi dupa yang berbau harum Bapa. Kau layakan kami dan ibadah kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga para pemirsa yang menontonnya di rumah juga terberkati dengan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Adapun roh-roh yang tidak berkenan Tuhan, kami bersatu hati mengikatnya, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Usir roh dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Apapun masalah kita dan pencobaan yang ada, kita tetap tidak boleh khawatir karena Tuhan Yesus yang menyediakan semuanya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami Bapa di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau ya Bapa yang sanggup menjawab yang mustahil bagimu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara aku. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara aku. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi aku. Aku tidak khawatir, apa yang rumah kami lupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara aku. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara aku. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi aku. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara aku. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk hamba-Nya. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih jika Engkau izinkan kami tetap ada di dalam ibadah. Oleh sebab itu tiba saatnya kami akan membawa persembahan yang awalnya juga daripada Engkau. Oleh sebab itu kuduskan, sucikan hati dan pikiran setiap kami, supaya kami boleh memberi dengan sukacita penuh, karena pemberian
dengan sukacita penuh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau ubah menjadi benda yang hidup lewat sidang jemaat yang Kau kasih GPDI Sejahtera, sehingga semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut persembahan ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya untuk doa persembahan kita akan pujian kita betapa hati kami. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku hanya ini, hanya ini Tuhan bersamamu segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Biarlah apa yang telah dikabulkan oleh Bapak Ibu, baik di gereja dan juga para pemirsa di rumah, biarlah Tuhan Yesus yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda, dan kembali diingatkan bahwa persembahan bisa ditransfer melalui bank transfer kepada Bapak Gembala. Kita boleh dipersilakan duduk. Kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada pemirsa semua di rumah melalui Bapak Gembala. Biarlah benar-benar apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dengan baik di dalam kita sebagai anak-anak Kristus, Tuhan Yesus, dan menjadi contoh dan teladan bagi semua sekitar kita. Tiba saatnya kita juga akan memberikan hati dan pikiran kita, dan kita akan katakan waktu Tuhan, kita akan nyanyikan waktu Tuhan. Biarlah waktu Tuhan, apapun yang terjadi itu waktunya Tuhan. Apapun yang kau inginkan benar-benar itu waktu Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan ini benar-benar datangnya daripadamu, dari roh, hati dan pikiran. Tuhan tidak melihat rupa, Dia melihat hatimu, kesungguhan hatimu, apakah kamu sungguh-sungguh bersama Dia. Jika kamu sungguh-sungguh kepada-Nya, apapun yang kau inginkan pasti Tuhan berikan sesuai dengan seturut kehendak-Nya, jauh lebih lagi baik. Mari kita angkat pujian ini buat Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat lagi awal, lebih sungguh-sungguh lagi kita berikan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik bagi kami Bapa. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan saya udah begitu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa Surgawi, inilah waktu Tuhan. Karena setiap detik, setiap jam, hari dan bulan dan tahun, itu adalah waktu Tuhan dan milik Tuhan. Jika Tuhan masih berkenan mengizinkan kami memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, biarlah itu menjadi duka yang harum di hadirat-Mu. Terlebih sebentar Tuhan kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk bencana yang disiapkan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami sepeta segambar dengan maunya Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, lewat sidang jemaat-Mu, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Mari Roh Kudus yang manis, yang lemah lembut, ajarilah kami, urapilah kami, pakailah, kuduskanlah seluruh kebenaran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan, kuasa Roh Kudus melawat kami seluruhnya, sehingga nama Yesus ditinggikan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, segala roh jahat dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi secara khusus hamba-Mu setiap huruf kata dan kalimat yang Allah izinkan keluar dari mulut lidah hamba-Mu, seturut dengan kuasa Tuhan Yesus, sehingga kami semua diberkati. Berfirmanlah Tuhan di dalam satu otoritas Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus sangat memberkati saya dan saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini dan seluruh pemirsa dan seluruh sidang jemaat GPD Sejahtera yang ada di rumah masing-masing. Karena memang kita belum bisa beribadah bersama, menunggu waktu Presiden mengumumkannya untuk kita bersama-sama melakukan ibadah seperti sedia kala. Untuk itu mari hari ini kita simak firman Tuhan yang akan kita ambil dari firman Tuhan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, 16, 17 dan 18. Ada 4 ayat, kita akan baca berbalas-balasan dan nanti ayat 18 kita bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 4, 16, 17 dan 18. Ada 4 ayat. Baik, begini firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 4, 16, 17, 18. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi bersama-sama.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita, bahwa hari ini adalah hari peringatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Maka judul khotbah saya, pencurahan Roh Kudus. Ada 4 makna yang harus kita nikmati, makna pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Dan tadi dikatakan ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi zaman Nabi Yoel sudah dinubuatkan akan dicurahkan Roh Kudus kepada umat Tuhan. Maka hari ini 4 makna pencurahan Roh Kudus. Makna yang pertama pencurahan Roh Kudus itu adalah orang bertobat, percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tercurah. Jadi orang bertobat, percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Kita buka firman Tuhan, Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11, coba ditampilkan. Kita baca yuk, 2 ayat. Aku membaptis kamu dengan air sebagai pertobatan, tetapi Ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi inilah yang dikatakan oleh hamba Tuhan Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus akan memberikan baptisan Roh Kudus dan api kepada orang yang bertobat. Jadi kalau orang yang nggak bertobat, tidak ada ayatnya mendapat curahan Roh Kudus, nggak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, dia harus segera juga dibaptis. Karena itu Alkitab. Makanya praktek, teori dan praktek harus dicek. Jangan sampai salah, supaya pengajarannya tidak melenceng. Maka makna yang pertama ini, bertobat adalah pencurahan Roh Kudus supaya kita menjadi bait Allah. Kita buka firman Tuhan lagi, Kisah Rasul 2 ayat 38. Inilah orang yang menerima pencurahan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa orang yang menerima pencurahan atau karunia Roh Kudus adalah orang bertobat. Karena kitalah baitnya Allah. Gedung itu hanya sarana tempat. Bait Allah itu adalah saya, saudara dan pemirsa dan jemaat yang ada di rumah-rumah. Jadi tidak ada orang dapat Roh Kudus tanpa bertobat. Tidak ada. Jadi kalaupun ada, langsung segera juga dibaptis. Kalau kita baca Kisah Rasul ini sampai selesai, orang yang terima Roh Kudus segera juga langsung dibaptis. Karena sudah menerima pertobatan. Jadi tidak ada yang menerima Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus tanpa pertobatan. Dan waktu Petrus dan rasul-rasul berkumpul, maka dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Karena hamba-hamba Tuhan berkumpul di situ ada 12 murid. Karena satu murid juga ditambahkan menggantikan Judas Iskariot, dan 12 murid. Dan orang-orang pada datang ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Maka orang-orang yang hadir itu mengatakan, apa yang harus kalian perbuat? Itulah dikatakan tadi, bertobatlah supaya kita diampuni dan menerima Roh Kudus. Kita buka lagi firman Tuhan, 1 Korintus 3:16. Inilah orang yang menerima Roh Kudus. Kita baca ya. 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jadi ini yang menjadi ketegasan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus yang bertobat, bahwa dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Jadi Anda tidak pernah sendirian, seperti yang kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus sepenuhnya kepada saudara dan saya selama-lamanya sampai Tuhan datang. Jadi jelas, satu ayat lagi kita buka firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita baca 2 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi inilah yang diminta Tuhan, karakter yang memiliki Roh Kudus karena orang bertobat. Kita disebut baitnya Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya Anda tidak sembarangan, tidak manusia sembarangan. Maka dikatakan di dalam 1 Timotius bahwa kita ini adalah manusia Allah karena ada Roh Kudus. Kita manusia Allah. Buka satu lagi, 1 Timotius 6 ayat 10-11. 1 Timotius, kita baca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh cinta memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi tidak ada orang yang dapat Roh Kudus tanpa bertobat. Makanya kalau orang masih cinta dunia, dia akan khawatir. Kalau orang masih cinta uang, dia akan tinggalkan pelayanan. Bahkan sering mengejek orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi sangat jelas ya, kalau orang yang menerima Roh Kudus disebut, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, coba ibadah ini hari ini nih. Kesetiaan, setia beribadah. Kasih, mengampuni. Bahkan dikatakan kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Orang yang sudah punya Roh Kudus pasti ada kesabaran, ada kelembutan, ada kesetiaan beribadah, bertobat. Itulah yang mendapat Roh Kudus. Itulah yang mendapat pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, estafet hingga saat ini. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga supaya pelayanan itu tidak sempit, luas. Roh Kudus ada di 5 benua di dunia. Karena Tuhan yang menciptakan seluruh benua. Dan dia bertata di surga, dan dia mendengar seluruh pujian kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada semua manusia, baik orang baik, baik orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus itu terjadi kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus, harus belajar firman Tuhan. Jadi orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu supaya dia belajar firman Tuhan. Jadi jangan anggap setelah bertobat terima Roh Kudus tidak belajar, lalu diam-diam tidak, harus belajar. Kita buka dulu Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi orang yang menerima Roh Kudus itu supaya belajar. Kita baca bersama-sama ya, 2 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi orang yang menerima Roh Kudus itu belajar. Belajar dan belajar. Maka kalau orang tidak belajar, ada apa?
dunia sekuler saja, saudara kasih, harus belajar. Orang sampai master, dokter, S1, S2, S3, supaya dia semakin dalam, semakin menguasai, semakin dipakai di dalam dunia sekuler, apalagi di dalam Tuhan. Gak bisa dong. Makanya dikatakan dalam suratan Filipi, kerjakan keselamatanmu. Bukan lalu kita sudah diampuni Tuhan, lalu tidak ada yang dilakukan. Ada, belajar. Ini jelas dikatakan, orang yang menerima Roh Kudus itu akan diajar, diingatkan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Jadi orang menerima pencurahan Roh Kudus itu untuk belajar tentang Tuhan. Kita buka lagi firman Tuhan. Banyak ayat-ayat saudara kasih. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama dua ya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba. Jadi pikul kuk itu pun belajar. Dan Tuhan kita itu lemah lembut. Jadi orang yang sudah menerima Roh Kudus harus banyak belajar. Banyak belajar. Makanya habiskanlah pelajaran Alkitab kita. Jangan pernah malas. Saya Alkitab yang saya baca ini, saya udah ketiga ini Alkitab saya, 33 tahun. Hampir 33 tahun Alkitab saya ini yang ketiga. Yang ketiga ini ganti Alkitab itu apabila sudah susah dibaca. Susah dibaca karena sering dibuka. Coba kalau kita datang ke perdagangan, uang yang sering dipakai pasti jadi kunyel. Padahal uang itu kertasnya terbaik. Tapi karena sering dipakai, coba uang 2.000, uang 10.000, karena itu sering diperdagangkan. Tapi kalau uang 100.000 itu licin, banyak licinnya karena jarang diperdagangkan. Karena jarang dibuka. Ini pun kalau Alkitab nggak dibuka, itu nggak kumal. Tapi kalau sering dibuka seperti Alkitab saya itu lama-lama ini mungkin setahun lagi ini akan susah dibaca. Saya harus beli Alkitab yang baru. Jadi belajar ya, ayatnya jelas. Jadi bukan kata Pak Simanjorang, tapi kata Alkitab. Orang yang menerima Roh Kudus itu untuk menerima pengajaran kehendak Tuhan, mengingatkan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita buka lagi firman Tuhan. Matius 28 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. Matius 28. Kita baca dua ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setia, jadi belajar dan belajar setia sampai akhir hidup kita. Supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana kehendak iblis. Orang kalau udah belajar banyak, pasti pengalamannya dengan Tuhan, pengalamannya dengan tantangan, dia sudah mahir. Makanya orang yang banyak belajar dengan Tuhan, pasti dia bisa mengalahkan tantangan. Maka dalam hidupnya pasti tidak khawatir, dalam hidupnya tidak kecewa, dalam hidupnya tidak bersungut-sungut. Dia pasti seperti bunyinya, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Bersyukur. Maka dikatakan Kolose 3:16, hendaklah kita kaya akan seluruh kebenaran Allah, supaya kita bisa memuji Tuhan, bisa mengajar, bisa menegur. Tuh. Jadi sangat penting orang menerima Roh Kudus itu jangan anggap remeh, belajar terus. Anda bisa sekolah Alkitab, mantap. Belajar di rumah juga mantap. Tidak ada ayatnya harus belajar ke sekolah teologi, tidak. Tapi kalau Anda ke sekolah teologi, KP Profesor silakan. Tapi di rumah juga bisa belajar, di kantor juga bisa belajar, di mana saja. Karena Tuhan tidak pernah terbatas. Kita buka lagi Hosea 6, Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6.
Kita baca yuk, 2 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka kau menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalau orang tidak belajar, Tuhan tidak senang. Maka belajarlah kata Tuhan. Harus belajar. Itulah makna pencurahan Roh Kudus bagi kita yang kedua. Kita buka satu ayat lagi. 1 Yohanes 2 ayat 27. Orang percaya Tuhan Yesus menerima Roh Kudus harus belajar. Kita baca bersama-sama ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan itu berbicara Roh Kudus. Roh Kuduslah mengajar kita. Maka dicurahkan Roh Kudus. Orang bertobat dicurahkan Roh Kudus. Orang belajar tercurah Roh Kudus. Yang ketiga, makna pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, orang percaya Tuhan Yesus harus bersaksi. Jadi orang yang menerima pencurahan Roh Kudus harus bersaksi, tidak bisa tidak. Harus. Kita buka firman Tuhan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang menerima karunia Roh Kudus, dia pelayanannya tak terhingga, tak terbatas. Anda lagi ke Amerika, Anda boleh melayani. Mau ke Eropa, melayani. Mau seluruh Asia, melayani. Tidak ada batasnya kalau orang sudah tercurah kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ada batas, harus bersaksi. Bersaksi itu saudara kasih, nggak mesti panjang-panjang. Dari tingkah laku kita juga ketahuan. Benar. Maka dikatakan dalam Injil Matius 5, dari tingkah lakumu orang melihat siapa kamu dan memuliakan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan Matius 5:8, Bapamu sempurna, kamu pun sempurna. Artinya karena Roh Kudus selalu memberikan kesaksian hidup kita itu serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kita dari mulut kita ketahuan. Kita ini saksinya Tuhan Yesus atau saksinya iblis. Kalau saksinya Tuhan Yesus pasti jujur, pasti bisa mengampuni, pasti bisa mendoakan. Itu. Jadi itu yang ketiga. Makna orang dicurahkan Roh Kudus, kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang kalau udah berani bersaksi Tuhan, berarti kualitas imannya juga sudah meningkat. Karena tadi apa? Bertobat, belajar, dan bersaksi. Bersaksi itu udah berkualitas. Meningkatkannya. Talentanya dari 1 jadi 2. Dari 2 jadi 4. Dari 4 jadi 6. Seperti Tuhan mengatakan, guru dan murid bisa sama. Jadi kalau orang udah berani bersaksi, kualitas imannya, saya percaya itu Tuhan sudah kembangkan. Karena dia mau berkembang. Maka jangan pernah malu bersaksi. Biasanya semuanya juga awal-awalnya agak grogi. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, jangan kamu takut apa yang harus kamu sampaikan kepada orang. Ada Roh Kudus menolong engkau, mengurapi engkau, seperti tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes tadi. Pengurapan Roh Kudus itu selalu. Karena kita selalu belajar. Dan yang ketiga dikatakan harus bersaksi. Kita buka lagi ayat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 26-27. Kita baca Yohanes 15 ayat 26-27. Kita baca bersama-sama ya. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan dia. Harus dong. Kalau harus itu wajib. Makanya mau saya, mau kita semua harus bersaksi di bis ke, di sekolah ke, di kampus ke, lagi mengajar ke, kelihatan loh. Harus loh. Orang ini, makanya ketahuan saya ini ya, ini firman Tuhan yang saya alami. Saya kan dulu katakanlah pemain judi. Orang ngajak saya main judi, saya bilang nehi. Kan dibilang kalau orang Sumatera kan, ayo tambah satu lagi nih, kita main joker. Saya bilang nehi. Kok bisa ya? Iya, saya udah punya Roh Kudus, saya bilang. Karena saya ini ada Roh Kudus, nggak boleh lagi tuh. Hanya harus bersaksi tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang kesempurnaan Tuhan Yesus. Saya bilang. Minum anggur saja saya nggak mau karena hanya di perjamuan saja. Udah saya putuskan tuh, saya mau minum anggur hanya di perjamuan. Karena itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka 1 Yohanes 2:6, hendaklah kita hidup seperti Yesus. Bersaksi karena kita dari semula bersama-sama dengan Dia. Satu ayat lagi kita buka. Orang harus bersaksi. Roma 12 ayat 11. Ayo bersama-sama. 2 ya. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Coba. Jadi jangan pernah malas. Makanya tadi dibilang, Pak, Nopal udah di gereja, mantap. Harus begitu sebenarnya, jam 9 udah nyampe. Saya bilang sama Mr. Daniel, dia terlambat. Ada lagi telepon ke saya, akhirnya terlambat sih. Pak Agil telepon, oh maaf. Memang tidak gampang saudara kasih. Untuk bersaksi itu punya proses dalam, pengalaman yang dalam. Maka tadi pertobatan ya, naik dia, belajar, naik lagi dia, bersaksi. Yang keempat, yang terakhir. Satu ayat lagi nih tentang bersaksi nih. Yohanes 2:14 ayat 12. Jangan dilewatkan, ini hebat ini. Ayo kita baca bersama-sama 2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau udah Roh Kudus turun, pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus bisa kita lakukan lebih besar, lebih dahsyat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Makanya orang tumpang tangan, dalam nama Tuhan Yesus penyakit sembuh. Orang salampenya rasul-rasul yang penuh Roh Kudus, di bawah sembuh penyakitnya, bayangannya sembuh. Ya kita nggak seperti itu, nggak mesti seperti itu. Kita nggak bohong, kita udah bersaksi. Kita udah setia melayani, bersaksi. Karena karunia itu pemberian ya. Nah, tapi kalau Anda juga bilang, Tuhan, aku harus seperti Petrus, bisa bayangannya, bisa. Penting lakukan dari bertobat, belajar, bersaksi, akan bisa. Dia juga Elia, orang mati bisa dihidupkannya lagi. Itu yang ketiga ya. Orang percaya terima Roh Kudus dicurahkan, dia harus bersaksi, harus. Yang keempat, yang terakhir, orang percaya Tuhan Yesus harus berbuah. Harus berbuah kebenaran. Kita buka firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 dan 16. Kita buka bersama-sama. Kita baca ya. 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sebab apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada Roh Kudus. Membuat kita berbuah. Kalau nggak ada Roh Kudus, buah apa? Orang yang sudah dalam
Belajar tadi harus bersaksi, maka dia berbuah banyak. Maka dikatakan Mazmur 1 saudara kasih, orang yang senang dengan Taurat Tuhan, dia akan berbuah. Pada tetap musimnya berbuah, walaupun musim kering tetap berbuah. Karena dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah. Jadi 4 makna ini menjadi karakter saya. Pertama tadi bertobat, terima Roh Kudus. Kedua belajar, terima Roh Kudus. Ketiga bersaksi, terima Roh Kudus. Keempat berbuah karena terima Roh Kudus. Berbuah. Kita buka lagi ayatnya. Matius 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api juga. Berarti wajib berbuah. Kalau nggak berbuah dibuang katanya. Makanya cek. Saya nggak bisa ngecek saudara. Anda ngecek saudara sendiri dan saya cek saudara. Saya udah berbuah belum? Udah berbuah belum? Kalau udah berbuah ya mantap. Kalau nggak berbuah dibuang katanya. Kita buka lagi. Galatia 5 ayat 22-23. Inilah buah roh. Kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Ada nggak di sana bosan tadi? Jenuh ada nggak? Makanya kalau orang masih bilang jenuh, apa buah Roh Kudus? Bukan tuh. Kalau orang nggak datang ke gereja, buah Roh Kudus nggak berbuah. Tadi dia setia, kesabaran, ketekunan, kelemah lembutan, damai sejahtera, sukacita, kasih, penguasaan diri. Luar biasa. Jadi 4 inilah saudara kasih makna yang luar biasa untuk kita lakukan. 1 ayat lagi, Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah buahnya. Sejatilah ibadah kita. Kalau kita berbuah. Jadi 4 ya, orang yang menerima pencurahan Roh Kudus pertama bertobat, belajar firman Tuhan, ketiga bersaksi, keempat berbuah. Cek kita masing-masing. Kalau kita lakukan 4 hal ini, waduh, sangat sempurna lah, sangat mantap. Sangat mantap. Ini dikerjakan oleh kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita nggak tahu 2020 ini udah ratusan ribu meninggal gara-gara COVID. Tapi nggak ada ayatnya gara-gara COVID masuk neraka. Tapi kalau orang nggak bertobat, orang nggak berbuah, itu yang masuk neraka. Nggak ada ayatnya karena penyakit COVID maka masuk neraka. Makanya kau usah takut COVID, takut Tuhan saja. Lakukanlah 4 hal tadi: bertobat, terima Roh Kudus, belajar karena terima Roh Kudus, bersaksi karena terima Roh Kudus, berbuat karena terima Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita. Baik saudara kasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman bahwa kita belum bisa beribadah secara bersama-sama, tapi kita bisa saksikan ibadah-ibadah ini lewat YouTube GPD Sejahtera. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini karena belum bisa bersama, bisa diputar berulang-ulang. Karena di situ firman itu selalu baru dan mengingatkan kita, baik saya, baik jemaat yang hadir, baik pemirsa dan jemaat yang di rumah-rumah. Kita berdoa supaya pemerintah segera, karena virus ini tidak perlu ditakutkan, tapi kita jaga jarak, kita lakukan apa yang benar. Seperti kita ini 70 kursi, nanti bisa 35 orang hadir, supaya menjaga jarak. Saya percaya jadwal yang sudah dilakukan, kita lakukan semua yang dijadwal, menunggu
kita bisa bersama-sama beribadah. Puji Tuhan, bahwa seluruh jadwal tolong dilihat di grup kita masing-masing. Persiapkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita jemput, kita bangkit berdiri. Kita sudah ibadah, kita akan satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Inilah ungkapan kami Tuhan Yesus. Selamanya lah kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, baik selama kami di bumi ini dan berjumpa kelak di sorga. 4 karakter yang Tuhan mau rindukan menjadi karakter permanen dalam hidup kami. Kami yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang terima Roh Kudus belajar terus akan ketetapan firman Tuhan. Orang yang terima pencurahan Roh Kudus dia harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus dia harus berbuah. 4 karakter ini Tuhan, jadilah kami lakukan permanen dalam hidup kami di bumi ini sampai kedatangan-Mu kedua kali. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, uraikanlah, makaraikanlah firman itu di dalam hati masing-masing. Baik semua jemaat yang di ruangan ini, baik pemirsa, baik jemaat yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan langsung ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati Presiden kami Joko Widodo, wakilnya Kiai Maruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekalipun, TNI, Polri, DPR, MPR, seluruhnya rakyat Indonesia 271 juta lebih kurang. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, sembuhkan yang sakit, berkati dokter, berkati tenaga medis, dan obat-obatan dikuduskan, diberkati semua mereka semua sembuh untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami datang ke depan ini dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga akan pulang membawa firman Tuhan ini. Kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari permanen sampai kedatangan Tuhan. Olehnya Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, ada makanan Tuhan, ada minuman Tuhan, jamah kuduskan itu menjadi berkat bagi kami untuk kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Olehnya salih-salih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, serta pimpinan pertolongan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah-ibadah GPD Sejahtera selanjutnya. Jadilah anak-anak terang dan berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.